Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, korban MBG semakin merajalela. Wih, kok topiknya langsung sat bang? Iya, karena banyak sekali sekarang ini ya akibat MBG diberhentikan ya sebanyak 27.800-an begitu kan yang kemudian terdaftar ya sekarang dicoba untuk di efisiensi. Nah, kabarnya banyak muncul spekulasi dan curhatan di berbagai media sosial. Ada yang mengatakan apa namanya MBG ya dana MBG ada yang masih belum cair. Ada yang kemudian masih membangun ya dapur MBG mungkin habisnya mungkin 1,5 miliar begitu kan ya dan belum mendapatkan apa-apa. Dan sekarang ada yang viral begitu kan, ngamuk-ngamuk begitu ya untuk uang MBG ini belum cair dan sebagainya. Artinya apa? Artinya MBG ini sudah di ujung tandu. Inilah akibatnya ya ketika Pak Dadan begitu kan ditangkap oleh Kejaksaan Agung akibat dugaan korupsi, maka satu persatu sudah mulai muncul. Kabarnya banyak tokoh-tokoh politik yang kemudian terlibat ya, diseret begitu kan, dan kemudian kabarnya ya semua partai kabarnya dapat MBG. Dapat dapur MBG. Kabarnya begitu kan. Dan ini apa yang diceritakan ibu Nenek di situ begitu bahwa semua partai kayaknya pasti ada, pasti caleg-caleg itu atau anggota DPR pasti dapat begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi viral hari ini adalah soal bagaimana ada seseorang yang kemudian menagih janjinya begitu kan soal apa namanya? Soal pembayaran dapur makan bergizi gratis. Ini menjadi spekulasi dan kemudian ditanggapi oleh netizen begitu kan. Dan saatnya sekarang mereka sudah mulai bersuara. Ya kenapa mereka tidak kunjung dibayar dan sebagainya. Coba kita tonton ya apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa unggahan media sosial seperti ini. 7 bulan teman-teman dari daerah membuat dapur seharga miliaran sampai detik ini. Kalau nggak kami viralkan, sampai berikan tadi. 7 Kami ini bantu bulan, pemerintah, kami bantu RI. selama 7 bulan kawan-kawan dari daerah Kami butuh negara hadir. Ya, kami butuh negara hadir. Kami tidak butuh kamu. Ya, Tidak bisa kalian aku sendirian. Nah, itulah yang kemudian viral di berbagai media sosial begitu kan. Gara-gara dapur MBG masih belum ya dibayarkan dan sebagainya. Kenapa sih ya kok begitu kegirangan nampaknya ketika ya makan bergizi gratis atau dapur MBG ini di-stop begitu kan ya oleh apa namanya oleh ketua MBG hari ini begitu kan oleh Bu Nani di situ. Tapi kenapa kok kegirangan seperti itu? Ketika berjalan ya ketika waktu Pak Dadan menjalankan tugasnya ya yang sekarang diduga korupsi dan sebagainya kok malah diam begitu santai begitu. Ini kan pertanda ada apa di balik ini semua. Nah, Kejaksaan Agung ya sudah menetapkan Pak Dadan ini sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola yakni makan bergizi gratis atau MBG ini. Kabarnya begitu kan, ada yang kemudian dijual belikan. Aduh, inilah kesempatan bagi orang yang punya duit. Ya tinggal beli aja di situ begitu kan. 1 hari 6 juta, bayangkan. Kalau 1 bulan berapa? Kalau 1 dapur. Kalau 2 dapur bagaimana? Kalau 3 dapur. Kalau mengelola sampai 10 dapur. Ya 1 hari kan lebih dari 2 M begitu. Ini kan begitu ngeri bos ya. Begitu ngeri. Ada apa? Nah banyak sekarang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Dan bahkan marah-marah. Ada yang marah-marah dan sebagainya begitu. Buat apa marah-marah? Kan itu pertanyaannya. Kalau MBG misalnya di stop, ya justru ini langkah yang bagus begitu kan, ya. Saya berharap bahwa MBG ini tidak
tidak dilanjut begitu kan ya. Kalau bisa semua periksa, tidak hanya Pak Dadan begitu. Ya, semuanya periksa begitu kan. Ya, baik yang ketua yang sekarang, coba periksa dong begitu. Ya, takutnya ada nuansa-nuansa yang kemudian satu di antaranya adalah begitu kan ya. Takut ada dugaan-dugaan korupsi. Semuanya begitu. Nah, pada waktu itu Wakil Kepala BGN ya kalau nggak salah Ibu Nani pada waktu itu begitu kan mengatakan mengakui bahwa partai politik itu punya dapur MBG begitu kan. Ini kan ngeri pada akhirnya. Ini lahan basah, Bro, ya, lahan basah. Pantesan sekarang diam semuanya. Dan sekarang sudah di stop, akhirnya, woi, gerombolan semuanya begitu nyerang Presiden Prabowo. Kok sebegitu ngerinya, ada apa begitu? Ini kan bertanya-tanya pada akhirnya. Aduh. Coba kita tonton lagi, ini yang paling menarik begitu kan, ya, sampai menggeruduk seperti ini begitu. Udah janda anak 8 sih. Saya lagi anak. Jangan main-main sama Bapak Presiden. Kami sampaikan kepada teman-teman media ya. Jangan main-main. Semalam Ibu, kami mengikuti rapat antara supplier dengan pihak yayasan. Tetapi ketua yayasan tidak menghadiri rapat tersebut. Malah yang menghadiri kuasa hukumnya. Di situ dihadiri Bapak Dr. Rakib. Lebih dari 2 jam kami melakukan dialog serta menyampaikan bukti-bukti kami. Dan itu diterima Bapak Dr. Rakib. Hasil daripada notulen semalam kami mau minta. Hasil daripada keputusan semalam kami mau minta. Tetapi dikatakan Pak Dr. Rakib bahwasanya Bapak Dirtawas sudah pulang, tidak berada di tempat, sehingga belum bisa diberikan. Nah, itulah mitra dari SPPG begitu kan ya, menggeruduk kantor BGN, protes berbagai masalah. Kok baru muncul sekarang masalahnya? Ada apa begitu kan ya? Banyak masyarakat hari ini bertanya-tanya, "Bang, kok baru sekarang muncul masalahnya? Sejak awal ini gimana?" Setelah banyak dapur MBG di stop, ya, mungkin kekurangan, mungkin kelebihan begitu kan. Satu kecamatan mungkin ada sampai 11, mungkin ya 12, begitu kan kebanyakan begitu. Mending jadi satu kecamatan, satu dapur kan enak begitu kan. Memang program ini memang program bagus, tapi anggarannya begitu fantastis. Bayangkan triliunan, bayangkan. Ini tidak tanggung-tanggung loh begitu. Sedangkan rakyat hari ini coba kita bayangkan. Ekonominya lagi lesu, apa-apa mahal. Banyak orang yang memprotes gara-gara MBG begitu kan, bahan-bahan pokok semakin mahal. Ditambah lagi dengan hari ini kabarnya ya Pertamina, ya Pertamax, ya kabarnya sudah naik begitu. Inilah lucu begitu kan. Kenapa ketika dolar naik begitu kan, ya Pertamina atau minyak ini begitu kan, atau BBM ini kok tidak naik. Tapi sekarang ketika dolar jatuh di 17.800 kalau sekitaran itu begitu kan, 17.800 yang awalnya 18.000 begitu dan sekarang menjadi 17.800-an begitu. Ini kok semakin Pertamina justru naik begitu. Ada apa begitu? Ini kan orang-orang BBM kan mempertanyakan kenapa BBM kok naik, ada apa begitu. Memang sejak dulu begitu kan. Salah satu mahasiswa yang kemudian mengumumkan begitu kan ya, apalagi Mas Tio begitu kan sudah memberikan bahwa MBG ini tidak pelaksananya kurang baik begitu kan ya. Tapi banyak orang yang kemudian memaksakan di situ seolah-olah ada apa di balik ini semua. Nah, kalau memang toh pada akhirnya semua partai politik ini dapat dapur MBG begitu kan, ini kan pada akhirnya kan menjadi ladang basah begitu. Dan sekarang banyak yang kemudian mendemo begitu kan ya soal makan bergizi gratis ini. Artinya apa? Artinya kok mereka kelaparan begitu ya. Saat masyarakat ya, saat anak-anak SD
pribadi diberikan makan bergizi gratis, lalu kemudian dapurnya di stop, kok pemiliknya nampaknya lebih kelaparan begitu. Ada yang kemudian banyak yang apa namanya yang melihat bahwa di berbagai media sosial itu begitu kan ya, kalau saya amati begitu dan saya coba screenshot begitu kan, banyak orang yang mengatakan begini, kenapa kok begitu laparnya dia begitu kan, nampaknya ada apa namanya lebih lapar daripada siswanya begitu, ada apa? saya pribadi melihat bahwa semuanya harus diganti begitu kan ya, semuanya harus diperiksa lah begitu kan ya, baik yang sekarang baik yang dulu begitu kan, silakan diperiksa sebagai bentuk bahwa apa namanya transparansi kepada publik begitu kan, itu secara logika kan seperti itu. Ini saat ini banyak dapur SPPG yang disuspend dan dana yang tidak cair. Tapi lucunya yang meraung-raung kelaparan bukan para siswa. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan ya. Resmi ya MBG di stop ya. Ini banyak yang kemudian apa namanya sementara sih sebenarnya begitu kan ya. Tapi kan kita tahu bahwa proses semacam ini kan pasti nanti ada lobby-lobby politik atau bagaimana ke Presiden Prabowo. Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah, tapi ketika dapur ya MBG dihentikan, ya bahkan ya, kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima makan bergizi gratis, yang marah malah yang punya dapur. Berarti anak nggak butuh makan bergizi gratis. Ini salah satu komentar netizen banyak begitu kan, ya, yang kemudian mengatakan seperti itu begitu kan, ya. Sampai sekarang coba kita lihat saja di berbagai media sosial begitu kan, ngeri bos, ya. Sampai menggeruduk seperti ini. Coba kita lihat ya. 7 bulan teman-teman dari daerah. Tidak tahu mau jadi apa kali ini. Bagaimana caranya biar Pak Prabowo tahu kondisi kami, Pak? Mana dikejaksaan? Kejaksaan yang kemarin memeriksa mana? Kembalikan uang kami, Pak. Kami tak mudah dikasih Di dalam utang. ini itu operasional bulan April. Ingat, kami operasional bulan April di kota. Tapi sampai sekarang kami belum operasi. Itu sebuah penipuan. Baru terjadi di negara ini tipu masyarakat. Negara tipu masyarakat. Kasihan Pak Presiden, program yang baik jadi rusak. Jadi rusak gara-gara orang yang tidak Pak paham. Presiden, gimana caranya biar Pak Presiden bisa dengar suara kami, Pak? Kami nggak bisa pulang, Pak. Nggak bisa pulang, Pak. Ini kami tinggal di Jakarta sudah 2 bulan. Tidak tahu mau jadi apa kali ini. Mau pulang ditunggu sama penagih utang. Bagaimana kami mau pulang? Ini udah saya buka ada pintu ya. Jangan nanti lebih lagi aktifkan. Kalau saya perlu Bang, jangan masuk. Ada masuk. Ini belum kami. Tolong turunlah, Ibu Nani, turun sebentar. Kami bukan orang demo. Kami biar bisa pulang. Ibu punya anak, kami juga punya anak. Anak kami di mana dikejar-kejar penagih utang. Kembalikan uang kami. Itulah teriakan-teriakan korban makan bergizi gratis. Ada apa begitu? Jangan-jangan benar ada jual beli begitu kan ya? Kenapa ini kok masih belum ada operasi bisa apa namanya belum belum buka begitu kan ya? Belum belum dilaksanakan begitu. Padahal begitu banyak yang saya lihat dapur-dapur MBG ini masih belum operasional begitu kan ya, dalam artian bahwa kenapa begitu, apakah ini ada jual beli ya yang kemudian ada kerugian besar, siapa yang mesti disalahkan begitu, apakah Bu Nani atau ke siapa? Menurut saya pribadi dihentikan semua ini makan bergizi gratis ini ya untuk sementara. Kalau Pak Prabowo ingin terpilih lagi, stop ya makan bergizi gratis ya, tapi wallahu alam begitu kan. Kalau memang karena memang situasi dan kondisinya hari ini Pak ya, ini lagi tercoreng. Lagi tidak baik-baik aja begitu. Makan bergizi gratis ini sering dijadikan kambing hitam di masyarakat.
Apa-apa kalau mahal, ya gara-gara makan bergizi gratis. Pertamina naik begitu kan ya, gara-gara makan bergizi gratis. Pasti begitu kan. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi, tolonglah Pak Presiden Prabowo Subianto, hentikan semua makan bergizi gratis untuk sementara waktu ya. Walaupun sekarang ada yang disuspend ya, terus kemudian ada yang belum menjalankan operasionalnya begitu kan ya, tapi yang kita lihat saja di mana-mana begitu kan, ada yang kemudian operasionalnya tidak cair begitu kan, terus kemudian macam-macam begitu kan ya. Sampai hari ini begitu kan ya, sampai hari ini makan bergizi gratis itu masih menjadi spekulasi begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa satu hari 6 juta begitu. Siapa yang tidak tergiur dengan seperti itu? Semuanya pasti tergiur begitu. Coba kita lihat begitu kan, masyarakat sekarang ini banyak lagi kemudian berkomentar begitu ya di berbagai media sosial. Ada yang mengatakan, "Woi, sabar Pak, sabar Pak." Ada, kenapa kok ngamuk-ngamuk? Ini ada yang kemudian mengatakan seperti itu. Ada apa begitu kan ya? Ya kalau kemarin lagu MBG itu kan lagi trending begitu kan. Ya MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Bahlil. Itulah kemarin ya. Tapi sekarang coba kita lihat saja begitu, nyanyian Bahlil nampaknya sudah mendunia ini begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang. Artinya apa? Artinya makan bergizi gratis ini hanya dijadikan begitu kan ladang basah bagi mereka. Bahkan ya ini harus diusut tuntas begitu. Siapapun orangnya harus diusut tuntas. Karena apa? Karena kita tahu kabarnya makan bergizi gratis itu kabarnya ada yang kemudian dijual belikan begitu kan. Dah, Pak Dadan ditangkap ini ada dugaan-dugaan seperti itu. Wakilnya sampai-sampai bersumpah begitu kan, tidak tidak pernah jual beli tidak pernah melakukan jual beli makan bergizi gratis begitu kan. Tapi kan faktanya di lapangan banyak kemudian mengatakan begitu kan, sampai hari ini masih belum terlaksana begitu kan ya. Salah satu yang kemudian ada yang sudah dibangun dapurnya tapi tidak jalan begitu kan, ada yang sudah jalan. Untung yang sudah jalan ini kan mungkin bisa dapat itu begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan Ibu Nani yang kemudian terpilih ya, dari dari kepala BGN hari ini. Coba kita tonton seperti ini. Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya, ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya. Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya.
Menurut saya nggak usah Pak, nggak usah Bu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya untuk sementara makan bergizi gratis ini di stop dulu begitu kan. Kalau menurut saya. Nah, kalau memang mau dilanjutkan, kurangi dapurnya. Ya satu kecamatan satu aja begitu, biar tidak banyak-banyak. Sekarang semuanya nampaknya banyak yang kemudian makan bergizi dapurnya ini sudah dibangun, tapi belum operasi begitu kan. Artinya apa? Untuk beroperasi di situ kan harus terafiliasi kepada yayasan begitu. Seharusnya begitu kan ya. Tapi walaupun tidak terafiliasi kan boleh juga kabarnya begitu. Tapi kan dengan adanya situasi seperti ini maka kemudian begitu kan ya makan bergizi gratis ini kan sudah cacat secara sosial begitu. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Coba kita lihat saja. 2 wakilnya saja sudah ditangkap Kejaksaan Agung. Ya, kepala badan bergizi gratis ya nasional begitu kan. Itu sudah Pak Dadan ini sudah ditangkap Kejaksaan Agung akibat dugaan korupsi. Bayangkan kalau korupsi ini 1 hari 1 miliar, bayangkan itu sudah menjalan sudah jalan berapa hari ini begitu kan. Sudah 7 bulan lebih kan begitu kan. Uang yang begitu, anggaran begitu fantastis itu sangat-sangat luar biasa. Jadi saya kira begitu kan ya. Menurut saya pribadi begitu, fokus aja ya makan bergizi gratis ini di stop dulu begitu kan, sehingga permasalahan siapa yang terlibat dalam dugaan makan bergizi gratis atau SPPG ini atau dapur-dapur ini begitu kan ya, siapa yang terlibat usut di situ. Kalau sudah diusut selesai semua orang-orang di dalamnya, oknum-oknum di dalamnya, baru kita jalani lagi begitu kan. Makanya kejaksaan ini secepatnya begitu. Kabarnya ada 20 tokoh yang kemudian diseret begitu kan ya, di makan bergizi gratis. Ya termasuk si A, si A, si A, si A, si B, si C, H dan macam-macam begitu kan. Ini kan menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat ya dipertontonkan kepada publik. Belum ya selesai soal pemeriksaan dugaan makan bergizi gratis ya kepada Pak Dadan dan wakilnya ya. Kemudian sekarang Ibu Nani begitu kan, lalu kemudian ingin menjalankan makan bergizi gratis lagi begitu. Menurut saya pribadi stop dulu begitu sampai perkara kasus ini selesai. Kalau sudah selesai orang-orang di dalamnya bagus begitu kan. Tapi kan orang-orang yang terseret kan masih belum didapatkan begitu. Artinya masih belum diperiksa satu persatu. Makanya ya dengan adanya seperti ini ya harus dihentikan terlebih dahulu. Kalau menurut saya banyak yang jadi korban ya AMBG hari ini, apalagi SPPG-nya, dapurnya ada yang belum operasi begitu kan, tiba-tiba belum beroperasi begitu, tiba-tiba sudah rugi begitu kan, karena membuat dapur MBG itu kan bisa mencapai 1,5 M begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.